kita akan berbincang-bincang mengenai Sokrates dan Plato. Dengan saya Lisa Fadila Aslayani dan saya Adevi Adipananjo. Oh iya Dev, selama ini kita kan sering tuh mendengarkan nama Sokrates dan Plato. Tapi kita hanya tahu namanya saja tanpa tahu apa sih pemikiran-pemikirannya dan karya-karya mereka. Kamu tahu gak, kemarin aku habis baca buku atau novel Dunia Sofi. Di bagian awal buku itu ada sebuah kutipan bahwa semakin dewasa manusia, mereka akan semakin terbiasa dengan dunia. Sedangkan para filosof seperti Sokrates dan Plato, mereka tidak terbiasa dengan dunia. Tapi sayangnya aku belum baca sampai habis, jadi aku belum paham kenapa para filosof seperti Sokrates dan Plato tidak terbiasa dengan dunia. Oh begitu, sebelum diskusi kita semakin jauh, gimana kalau kita ajak teman-teman kita buat diskusi bareng mengenai Sokrates dan Plato? Oke, boleh, langsung aja yuk kita panggilin teman-teman kita. Ayo. Hai guys, silakan duduk. Mari kita mulai perkenalan dulu, dari siapa ini? Halo, perkenalkan saya Putri Indiana Nurmelina. Saya Suatu Nurjana. Saya Febriana Putri Valentina. Saya Yunita Mauziabarus. Hari ini kita akan membahas tentang dua filosof terbesar, yaitu Sokrates dan Plato, di mana kita akan membahas tentang biografinya, pemikiran-pemikirannya, dan apa saja sih dampak dari pemikiran-pemikiran mereka. Dari kalian, ada yang bisa menjelaskan satu persatu? Sebelum Sokrates atau disebut era pra-Sokrates, sebenarnya sudah banyak para filosof-filosof terdahulu, seperti Thales, Anaximander, Pythagoras, Democritus, dan lain-lain. Mereka ini disebut sebagai filosof alam, karena pemikiran-pemikirannya berfokus kepada alam atau kosmosentris. Sedangkan pada era Sokrates, pemikirannya berfokus kepada manusia atau antroposentris. Sokrates menyebutkan bahwa jasmaniah dan rohaniah itu saling berhubungan. Sokrates juga menyebutkan bahwa manusia terdiri dari dua dimensi. Yang pertama itu sementara, kemudian yang kedua itu abadi. Bisa dibilang Sokrates sendiri adalah godfather dari filsafat yang hidup sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi. Meskipun dia bukan pendiri dari filsafat, namun dia memberi gagasan-gagasan baru mengenai filsafat. Sokrates sendiri lahir dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya adalah seorang pemanah patung dan ibunya adalah seorang bidan. Kalian tahu gak sih, ternyata Sokrates merupakan tokoh yang paling bertransaksi, di mana dia tidak pernah menulis dari sekali patung. Meskipun begitu, pemikiran Sokrates mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran bangsa Eropa. Kalau dia tidak pernah menuliskan sebanyak kalimat pun tentang ajarannya, lalu bagaimana pemikiran Sokrates bisa mempengaruhi bangsa Eropa? Sokrates memang tidak pernah secara langsung menuliskan pemikiran-pemikirannya. Akan tetapi setelah kematian Sokrates, beberapa murid dari Sokrates seperti Aristophanes, Xenophon, dan Plato menuliskan pemikiran dan ajaran-ajaran dari Sokrates. Dan Sokrates ini tidak hanya mengajar pada satu tempat saja. Sokrates seringkali berjalan-jalan di seluruh penjuru kota Athena. Terutama dia seringkali berada di sebuah pasar bernama Agora. Dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang menjadi kesal sama Sokrates. Karena hal tersebut, Sokrates mendapat julukan Godfrey of Athens atau lalatnya Athena. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Sokrates akan mengajak orang-orang untuk berdiskusi, sehingga orang-orang akan mendapatkan kebenaran dari dalam diri mereka sendiri. Ya, karena memang pemahaman sejati itu harus timbul dalam diri sendiri, tidak dapat ditanamkan oleh orang lain. Dan juga setiap orang dapat menangkap kebenaran filosofis dengan menggunakan akalnya sendiri. Oh, jadi pemikiran Sokrates yang kita ketahui sampai sekarang ini karena tulisan muridnya. Dan metode pelajaran yang dia gunakan adalah dengan cara berdiskusi ya.
Oh iya, pada zaman itu juga ada kaum yang pandai dan mengajarkan kebenaran, yaitu kaum sofis. Lalu, apa sih yang membedakan ajaran tentang kaum sofis dan ajaran Sokrates? Nah, kaum sofis adalah orang-orang yang mencari keuntungan dari ilmu dan kepandaiannya. Sedangkan Sokrates tidak pernah meminta bayaran atas apa yang telah diajarkan. Hal lainnya yang membedakan antara Sokrates dengan kaum sofis, di mana kaum sofis mengajarkan bahwa kebenaran merupakan suatu hal yang subjektif dan relatif, sehingga harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Sedangkan Sokrates sendiri berpendapat bahwa kebenaran itu merupakan suatu yang sudah pasti dan harus selalu dicari. Hal inilah yang membuat Sokrates kemudian menemukan watak atau karakter. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan benar menurut Sokrates? Menurut Sokrates, hidup dengan benar itu adalah hidup dengan kebijaksanaan, di mana kita dapat menetapkan kebenaran pada ruang dan waktu yang tepat. Kemudian Sokrates menyebutkan ada 3 dasar untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus selalu merenungi dan mempertanyakan kehidupan. Dan yang ketiga, kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Benar, bahkan idiom terkenal dari Sokrates yang ditulis pada pilar-pilar kuil yang berada di Delhi adalah kenali diri. Kita harus mengenali diri sendiri dengan mempertanyakan seperti siapakah kita, idealnya itu kita harus seperti apa, dan juga akan jadi apa kita nantinya. Karena mengenali diri sendiri itu adalah kunci dari kebahagiaan. Sokrates juga mengatakan bahwa kita harus menguji diri, karena hidup yang tidak diuji itu adalah hidup yang tidak berharga. Wah, jadi orang bijaksana itu sulit juga ya. Aku pernah dengar bagaimana cara Sokrates menyaring suatu informasi supaya lebih efektif. Sokrates menerapkan 3 filter untuk menyaring sebuah informasi. Yang pertama, dia akan bertanya, apakah informasi tersebut benar? Yang kedua, apakah informasi tersebut baik untuk disebarluaskan? Dan yang ketiga, apakah informasi itu penting untuk kita dengarkan? Oh, jadi ketika kita mendengarkan informasi yang tidak benar, tidak baik, atau bahkan tidak penting, sejatinya kita tuh hanya membuang waktu ya? Iya, benar. Kira-kira selain pemikiran mengenai kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, kebahagiaan, dan pengenalan diri, apa sih pemikiran Sokrates mengenai bidang politik? Pada zaman Yunani waktu itu, pemerintah hanya menganut konsep demokrasi, di mana pemerintah berdasarkan suara terbanyak dari rakyat. Namun, hanya pria dewasa warga Yunani saja yang hanya dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, di mana Sokrates tidak setuju dengan konsep demokrasi tersebut. Mengapa Sokrates tidak setuju dengan konsep demokrasi? Sokrates berpendapat ketika demokrasi diterapkan untuk pemilihan pemimpin suatu negara, mayoritas masyarakat akan memilih pemimpin yang tidak mampu atau tidak terampil. Karena menurutnya pemberian suara adalah keterampilan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diajarkan terlebih dahulu. Maka Sokrates berpendapat bahwa dalam memilih pemimpin, kita tidak harus memilih berdasarkan keturunan atau kekuasaan. Akan tetapi, kita harus memilih pemimpin berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Apakah pendapat Sokrates tersebut menjadi salah satu alasan kematian Sokrates? Iya benar, pada usia Sokrates yang ke-70 tahun, beliau dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun cemara. Hal ini dikarenakan beliau didakwa dengan 3 tuduhan. Tuduhan yang pertama adalah karena beliau menolak kehadiran dewa-dewa. Yang kedua adalah karena beliau dianggap mempengaruhi pikiran anak muda di Athena. Dan yang ketiga, beliau dianggap membuat kepercayaan baru. Dari seluruh pemikiran-pemikiran yang telah kita diskusikan tadi, apa dampak pemikirannya pada filsafat? Yang pertama, berdampak pada cabang filsafat etika. Menurut Sokrates, kesopanan alami merujuk kepada kebijakan atau tata krama yang bersifat bawaan dan melekat. Sokrates percaya bahwa seseorang dapat mengembangkan kesopanan alami ini melalui pemahaman refleksi dan pembelajaran moral. Selanjutnya, mengenai pengetahuan, Sokrates percaya bahwa mereka yang menyadari batas pengetahuannya
memiliki kemampuan untuk mengakui ketidakpastian dan terus-menerus mencari pengetahuan yang baru. Selain itu, ada pengetahuan yang benar dan pemahaman moral yang mendalam akan mendorong seseorang untuk bertindak dengan benar. Budi yang baik dibarengi dengan ilmu sehingga wawasan yang benar akan menuntut seseorang pada tindakan yang benar. Setelah kematian Sokrates, Plato sebagai muridnya melanjutkan ajaran Sokrates di Athena. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Dia berasal dari keluarga bangsawan keturunan Raja Corvus. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Perictione. Nama aslinya adalah Aristokles, namun oleh guru senamnya diberi nama Plato dikarenakan dahi dan baunya yang lebar. Lalu, sejak kapan Plato berguru kepada Sokrates? Plato berguru kepada Sokrates sejak berumur 20 tahun. Setelah kematian Sokrates, Plato meninggalkan Athena dan menuju ke Megara untuk berguru kepada Euclides. Plato juga melakukan perjalanan ke Kirena untuk mengikuti pelajaran matematika Theodorus. Selain itu, di sana dia juga mengajarkan filsafat serta mengarang buku-buku. Selanjutnya, Plato pergi ke Italia Selatan dan Sisilia. Dalam pengembangan pikirannya, Plato mendirikan sebuah sekolah yang ia beri nama dengan Akademia. Di sanalah ia mengajarkan ajaran filsafat dan mengarang beberapa tulisan yang terkenal sepanjang masa. Saat Plato menjadi guru filsafat, apa metode yang diajarkan untuk muridnya? Apakah sama seperti Sokrates? Plato menggunakan metode berdiskusi atau berdialog dan juga tanya jawab. Plato menerangkan ajaran filsafat sembari berjalan-jalan di kebun bersama muridnya. Apa saja sih karya Plato yang terkenal sampai saat ini? Karya Plato yang masih terkenal hingga saat ini, yang pertama ada Republik, yaitu berisi dialog mengenai gagasan negara ideal dan keadilan. Yang kedua ada Simposium yang berisi mengenai dialog cinta dan keindahan, di mana di dalamnya berisi pidato cinta Plato yang digambarkan melalui karakter Sokrates. Dan yang ketiga ada Phaedo, di mana di dalamnya berisi dialog pemikiran Sokrates tentang kehidupan dan kematian, utamanya membahas tentang jiwa dan beberapa karya Plato lainnya. Wah, ternyata banyak juga ya karya Plato yang terkenal sampai saat ini. Lalu apa saja dampaknya pada filsafat? Pemikiran Plato memiliki dampak yang besar bagi sejarah filsafat. Salah satu yang signifikan adalah teori ide atau bentuk ideal, di mana hal tersebut menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah mencerminkan khayalan dari realitas yang lebih tinggi. Kemudian Plato juga memiliki peran penting dalam sejarah pemikiran politik melalui karyanya yang berjudul Republik. Plato mengajukan ide bahwa negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang filosof. Jika kematian Sokrates terjadi karena meminum racun, lalu apa yang terjadi pada Plato? Plato meninggal ketika dia sedang menghadiri perjamuan yang diadakan oleh muridnya. Plato meninggal pada saat umur yang ke-80 tahun. Kira-kira selama 2000 tahun, para filosof klasik yakni Sokrates, Plato, dan Aristoteles telah membangkitkan kembali ilmu pengetahuan yang telah lama lemah dan dangkal oleh pengaruh kaum sofis. Zaman klasik diawali oleh Sokrates, namun ia baru membuka jalan. Dia belum sampai ke sistem filosof. Sistem ajaran baru dibangun oleh Plato dan Aristoteles berdasarkan ajaran Sokrates mengenai pengetahuan dan etika. Oke guys, jadi itulah diskusi kita mengenai Soto, Sokrates dan Plato. Semoga perbincangan kita tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Bila ada yang ingin ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.